Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Hari ini bulan September tanggal 19. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitaran Pelabuhan Muncar lagi. Sekarang kita coba mulai melihat bagaimana proses mencari atau transaksi ikan dilakukan di Pelabuhan Muncar. Karena kebetulan saat ini sudah ada beberapa perahu yang baru saja bersandar di area Pelabuhan Muncar. Sebentar, ini perahunya besar sekali ya. Nah, ini ada satu perahu yang sedang bersandar di Pelabuhan Muncar. Itu bisa dilihat. Oke, bisa dilihat bosku ya. Kemudian bapak-bapak ini adalah bapak-bapak yang sudah selesai melaut. Jadi mereka berangkat kemarin atau kemarinnya lagi mereka pulang. Dia mendapatkan bagian berupa uang dan bagian berupa ikan. Nah, ikan yang dibawa oleh bapak-bapak ini kemungkinan ada dua. Yang pertama dibawa pulang untuk yang itu seperti yang itu bosku. Sorry, yang itu merah itu. Kemudian ada bapak-bapak lagi. Nah, itu yang ada bawa kresek hitam, ya kan? Nah, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah lauknya itu dibawa pulang atau dibeli sama emak-emak makelar atau belante atau apalah namanya. Nah, ini. Jadi dicek dulu ikannya apa, setelah diketahui jenis ikannya apa, transaksi disetujui, dibayar. Setelah dibayar, nah dari emak-emak inilah agak ulet sepertinya, jadi masih belum deal. Oke, itu ada ikan yang lagi dimasukkan ke dalam keranjang ikan lemuru namanya. Oh, sudah deal ternyata. Oke, dari emak-emak inilah nanti ikannya akan dibeli oleh pembeli secara langsung atau akan dibeli oleh tengkulak seperti ibu yang ada di depan kita ini. Dia lagi melakukan transaksi dengan nelayan yang baru saja turun melaut. Nah, terjadi transaksi, nanti kalau harganya cocok dibawa, kalau harganya nggak cocok ya nggak dibawa. Tapi proses jual beli yang seperti ini bosku bisa dibilang sangat riskan sekali kalau kita nggak tahu harga ikan di pasarannya berapa, terus kita tiba-tiba setuju saja dengan harga yang ditawarkan, maka bisa jadi kita rugi. Tapi kalau kita sudah tahu pasti harganya berapa, bisa jadi kita untung karena harganya jauh lebih murah. Jenis transaksi ini adalah transaksi yang tidak terlalu besar. Jenis transaksi seperti ini adalah transaksi yang dilakukan biasanya hanya antar pedagang kecil, pedagang dari nelayan ke makelar, dari makelar ke tukang jual ikan keliling seperti yang ada di depan kita ini. Ada gerobak yang itu, nah itu, atau dari nelayan langsung ke konsumennya secara langsung. Nah, jenis-jenis seperti ini setiap hari terjadi bosku di Pelabuhan Muncar, khususnya pada saat ada ikan, karena memang ikan itu tidak setiap hari ada. Kadang di saat pas lagi musim padang bulan atau bulan pas lagi terang-terangnya itu sulit untuk mencari ikan, karena memang biasanya mereka itu menarik kedatangan ikan itu dengan cara menyalakan lampu di tengah kegelapan lautan. Nah, kalau pas lagi padang rembulan atau padang bulan, rembulannya lagi terang, itu sulit untuk menarik atau membuat ikan itu tertarik untuk datang. Nah, seperti yang ini terjadi transaksi jual beli antara pedagang ikan keliling yang menggunakan caping itu dengan nelayannya langsung. Kalau yang pedagang ikan keliling itu sudah sangat tahu harganya berapa, jadi dia langsung bisa estimasinya nanti dia beli berapa, kemudian dijual lagi berapa. Tapi saran saya, kalau seandainya kalian masih baru pemula, disarankan untuk tidak beli seperti ini, karena
bisa membuat Anda kalau pas lagi dapat harga murah untung, kalau pas lagi dapat harga mahal ya nggak buntung juga. Mahal-mahalnya di sini tidak akan semahal ketika kalian beli di katakan supermarket ataupun di pasar-pasar modern. Kalau di pasar tradisional mungkin sama. Jadi kalau seandainya jauh dari pelabuhan dan kalian ingin beli dengan harga murah, pastikan dulu kalian tahu triknya. Triknya bagaimana? Nah, untuk triknya sendiri yang pertama adalah jangan langsung beli. Datang dulu, awasi dulu, tanya dulu harganya berapa. Terus kemudian yang ditanya siapa? Jangan tanya ke yang jual, tanya orang-orang yang cari ikan di sini untuk dijual lagi. Tanya kepada pedagang keliling seperti yang barusan kita lihat. Nah, mereka sudah tahu harganya berapa. Jadi kalau kita tanya mereka dapat berapa, Pak D? Katakan dia dapat 6.000, berarti kalau toh memang nanti ibu-ibu yang seperti di depan kita ini jual, iya kan? Ini nanti kita sudah tahu. Oh ya, berarti kalau 2 kilo ya katakan beli 15.000, kita nggak rugi seperti itu. Nah, kebetulan bosku, salah satu cara jual beli di sini itu tidak menggunakan kiloan. Repotnya kan itu. Ya kita harus bisa mengira-ngira dulu. Biasanya, nah seperti itu dilihat ada ibu-ibu yang langsung menyiramkan air di dalam ember. Lah belinya sendiri itu per ember. Jadi kalau kita ngangkat, kita nggak tahu di dalamnya ada air. Biasanya ya miss juga. Jadi para pedagang yang beli di sini rata-rata memang sudah expert. Jadi bukan pedagang-pedagang baru yang kira-kira ya belum pernah ke sini terus mengharap dapat ikan murah di sini, ya kan? Nah, untuk pedagang-pedagang yang seperti ini, seperti yang bisa dilihat, mereka belinya dari beberapa orang, nanti dimasukkan ke dalam sini. Jadi nggak langsung beli banyak, beli dari beberapa orang, dimasukkan ke dalam drum-drum mereka. Biasanya kalau beli sekarang, itu ada yang jualnya besok pagi. Nah, pertanyaannya apakah tidak basi itu ikannya? Ya tidak, karena di sini sudah ada yang jualan es batu. Jadi ada yang jualan es batu bosku, itu warna putih. Nah, itu semua es batu bosku. Jadi satu balok yang panjang itu harganya 12.000. Beli setengah berapa? Beli setengah bisa, tapi harganya kalau beli setengah itu nanti 7.000. Beli seperempat bisa, tapi harganya juga lebih mahal lagi. Nah, jadi kalau pas lagi tidak ada nelayan yang datang, setiap hari datang ke sini pun tetap ada yang jualan langsung di tepi laut ya. Ini apa namanya? Pelabuhan. Nah, ini pedagang ikan, tapi yang jelas harganya pun juga sudah beda daripada kita beli di emak-emak tadi, yang maklar, emak-emak maklar tadi, atau beli di ini beli di nelayannya secara langsung. Ya pandai-pandainya kalian lah. Nah, salah satu trik untuk menjaga ikan agar tetap segar, selain harus dikasih es, harus juga disiram menggunakan air laut. Kenapa? Karena air lautnya asin. Oke bosku, ini juga ada ikan lemuru namanya. Tapi ini adalah ikan lemuru yang kualitas buruk atau sudah rusak. Kalau sudah rusak seperti ini, harganya jauh lebih murah. Lalu siapa yang beli? Yang beli ya macam-macam. Kadang kalau ada peternak lele, ya peternak lele tersebut yang beli. Nah, ini transaksi juga. Peternak lele itu yang beli. Kalau ada kayak apa ya, perusahaan tepung ikan di sini. Jadi ikan itu dijemur, setelah dijemur dijadikan tepung. Selalu ada bisnis di mana-mana. Jadi bosku, di sini juga ada penjual jambu merah juga. Karena memang di tempat yang ada ikannya berarti ada uangnya. Kalau ada uangnya berarti ada bisnis di situ. Nah,
kebetulan hari ini saya datang cukup siang. Jadi kalau sudah siang seperti ini memang jumlahnya sudah sangat berkurang, tidak sebanyak ketika kita datang pagi hari. Tapi juga jangan terlalu pagi, kalau subuh masih belum ada yang pulang. Adapun pulang 1 atau 2 di pelabuhan ini, maksudnya yang pulang itu pulang melaut ya, perahu yang pulang melaut 1 ataupun 2. Tapi kalau terlalu siang seperti ini ya sedikit juga, akhirnya rata-rata sudah selesai bongkar ikannya. Tapi bosku, di pelabuhan ini sendiri meskipun di siang hari itu masih lumayan rame. Entah itu rame orang yang bekerja mencari ikan atau turun sekedar benerin kapal, kemudian mau berangkat melaut juga, terus kemudian jualan es atau yang bikin ikan asin. Ini adalah juga merupakan tempat atau sentra pembuatan ikan asin bosku. Jadi langsung di pinggir pelabuhan itu ada atau dijadikan sebagai sentra pembuatan ikan asin. Nah itu tadi piro berapa ya kan. Nah ibu-ibunya itu dia lagi nguber dagangan. Kalau jadi nanti diambil lalu dijual lagi kepada bapak-bapak tengkulak yang berkeliling. Nah, ini bapak-bapak tengkulak yang berkeliling. Harus pandai pokoknya tawar-menawar. Dan sekali lagi memang di sini tidak kiloan ya bosku. Di sini belinya per timba. Dan timbanya sendiri meskipun kelihatan ukurannya sama, tapi ukurannya ini beda bosku. Jangan dikira bahwa katakan 3 timba di depan itu ada 1 yang lebih besar, 1 lebih kecil, 1 tengah-tengah. Jadi 3 timba seperti yang ada di tengah itu bosku. Yang itu bosku, itu kan timbanya dimasukkan. Itu bukan yang tengah itu bosku. Yang tengah itu bosku, lihat kan. Nah, itu timbanya ukurannya tidak sama. Nah 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3. Ini pun juga tidak sama. Jadi kalian jangan terkecoh. Nanti kalau kalian disuruh beli dengan harga yang sama, resikonya ya kalian untungnya lebih nipis lagi. Nah, setiap hari terjadi jual beli di sini. Jadi kalau ada yang penasaran ingin mencoba untuk berjualan ikan di Muncar, ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Kalian bisa datang ke pelabuhan yang sebelah sini. Tapi pelabuhan yang sebelah sini ini biasanya kebanyakan untuk para tengkulak ikan yang dia mau meluangkan waktu lebih lama karena proses tawar-menawar yang lama, dan yang dia expert karena sudah tahu kira-kira ini berapa kilo, karena memang di sini tidak kiloan. Kalau kalian berhasil dapat timbanya besar, tidak diisi air ketika diangkat, terus kemudian kalian dapat harganya murah, maka untung kalian lebih besar. Tapi sekali lagi, kalau kalian tidak pinter, kalian cari di sini ya wassalam, tidak rugi, tetap tidak rugi, tapi untungnya tidak besar. Nah seperti bapak-bapak yang ada di depan, nah ya kan, ini carinya per timba bosku. Kebetulan ikan yang keluar pada saat ini ikan lemuru. Ikan lemuru itu apa? Ikan sarden. Kalau ikan tongkol bagaimana? Ikan tongkol juga ada, tapi kebetulan jumlahnya tadi sepanjang yang saya lihat itu nggak banyak. Nah sebagian kayak gini rata-rata lemuru. Ini adalah persiapan seperti, sebentar bosku, kita muter dulu, masih agak ramai. Jadi ini adalah persiapan untuk melaut ya. Jadi itu ada banyak sekali bapak-bapak ya kan yang sudah standby. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mereka lagi membenarkan jaring untuk persiapan melaut. Kalau jaringnya berlubang praktis, ikannya juga nanti banyak yang brojol. Kalau yang saya lihat dari sini ada yang menggulung benang, terus kemudian ada yang pegang seperti pulpen warna putih panjang-panjang. Kalau dari sini, kalau dari kamera mungkin nggak kelihatan, tapi kalau dilihat secara langsung kelihatan itu mereka sedang membenarkan jaring serta melakukan perawatan terhadap perahu-perahu atau
juga peralatan yang digunakan untuk mencari ikan. Seperti itu bosku. Jadi banyak yang pakai celana dalam saja di sini karena mereka terkadang harus terjun atau menceburkan diri ke laut. Kalau pakai baju penuh nanti resikonya bajunya basah. Kalau pas dipakai tidak nyaman. Tapi kalau pakai celana dalam saja seperti bapak-bapak yang itu nggak masalah karena bajunya masih kering. Jadi nanti waktu pulang bajunya masih kering bosku, seperti itu. Nah bosku, itu adalah salah satu metode untuk beli ikan secara langsung di pelabuhan. Apakah metodenya hanya itu? Tidak bosku, ada beberapa lokasi juga kok untuk tempat pembelian ikan di pelabuhan ikan yang ada di Muncar ini bosku. Cuma itu akan saya bahas di video berikutnya.